Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya Akmal Maulana dan dua teman saya, Fandi Ahmad Zulfikar dan juga Andri Purna Irawan, akan sedikit berbincang-bincang tentang materi manajemen law firm. Dimana sebelum kita jauh ke materi, saya akan membacakan beberapa masalah yang menurut kelompok kami, menurut teman-teman saya itu ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Yang pertama, apakah UU ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dan remanajemen kantor advokat konvensional dengan menjadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputerisasi dan digitalisasi? Yang kedua, bagaimana otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetensi individual lawyers yang menanganinya, tim atau bagian di kantor hukum dan kantor hukum itu sendiri. Yang ketiga, kriteria apa yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyer sehingga semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global. Sebelum jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang advokat. Advokat sendiri itu adalah sebuah profesi yang mana profesi terhormat atau officium nobil yang dalam prakteknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia dan juga keadilan. Sebagai profesi mau tidak mau akan berkaitan dengan etika. Sebab bagaimanapun tidak akan ada profesi yang tanpa etika profesi. Etika profesi advokat dipakai sebagai rambu-rambu dalam mengatur asas atau nilai-nilai baik dan buruk yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat harus mematuhi kode etik profesi, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sesuai dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Pada dasarnya, profesi advokat sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenal kasus dan hukum dibanding orang lain. Hanya acap kali advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi maupun doktrin yang dapat menemukan hukum dan celah-celahnya. Manajemen kantor advokat secara modern yang mengedepankan peranan teknologi informasi dan teknologi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bertalian dengan kebutuhan layanan jasa hukum, law service di bidang hukum baik secara litigation maupun non litigasi. Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang secara cepat tanpa batas dan serba otomatisasi dalam manajemen kantor advokat modern berarti sesuatu jenis upaya dalam mendaya gunakan seluruh potensi organisasi melalui pengarahan dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam memberikan layanan jasa hukum yang berkualitas dan profesional dengan pengalihan fungsi manual peralatan kantor di era konvensional. Dulunya banyak yang menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Infocom dewasa ini semakin menakjubkan. Bahkan Kadir menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Sedangkan William dan Sawyer melanjutkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang membangun komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. 26 Hak dalam kurung Kadir 2013 penutup membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok penting, yaitu 1. Teknologi masukan dalam kurung input teknologi.
merupakan segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contoh, teknologi masukan antara lain barcode, scanner, dan keyboard. Yang kedua, teknologi keluaran. Output teknologi. Teknologi yang berhubungan dengan segala peranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem. Monitor dan printer merupakan contoh peranti teknologi keluaran. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak, software teknologi. Sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer, pengolahan data, word processor, merupakan contoh program yang digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Yang keempat, teknologi penyimpanan, storage teknologi. Segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data, tape, hard disk, flash disk, dan zip disk merupakan contoh media untuk menyimpan data. Yang kelima, teknologi telekomunikasi, telecommunication teknologi. Teknologi yang kemungkinan hubungan jarak jauh, internet connection networking, dan LAN, local area network, merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi komunikasi. Yang keenam, mesin prosesor, processing machine, dikenal dengan istilah CPU, Central Processing Unit. CPU bisa dibilang otak manusia. Bila salah satu sistem tidak dapat bekerja, maka bisa mengakibatkan komputer menjadi hang dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Otomatisasi kantor advokat. Otomatisasi kantor merupakan sebuah konsep penggabungan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan juga produktivitas kerja. Otomatisasi dalam bahasa Inggris disebut automation, memiliki padanan kata mechanization atau mekanisasi dan computerization. Mekanisasi memiliki kata kerja mekanis yang artinya menerapkan sistem mekanis. Dan dengan kata kerja komputeris yang mengandung makna: 1. Penggunaan komputer, 2. Pemanfaatan komputer. Otomatisasi kantor advokat atau law office automation dalam perkembangannya didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada di seluruh penjuru dunia. Tujuan otomatisasi kantor advokat antara lain: 1. Penggabungan dan penerapan teknologi informasi dalam memberikan layanan jasa hukum yang berkualitas, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor untuk selalu up to date, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan para advokat. Kemudian aplikasi otomatisasi kantor advokat pada umumnya terdiri dari: 1. Pengolah data atau word processing. Yang kedua ada surat elektronik atau email. Kemudian ada konferensi audio, kalender elektronik, konferensi video, konferensi komputer, transmisi atau faksimiles, video teks, dan juga pencitraan. Ada juga desktop publishing. Kemudian arsip. Arsip bukan hanya berupa kumpulan kertas dan dokumen, tetapi lebih dari itu arsip memiliki arti dan peranan yang besar dalam organisasi. Sebuah arsip bukan hanya kertas dalam arti sebagai fisik, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kertas itu dapat memberikan informasi setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dapat direkam pada arsip. Peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang tersebut, tetapi juga sekarang mencakup audio, visual, dan audiovisual. Oleh karena itu, arsip pada kantor hukum di Indonesia perlu ditata dengan baik secara komputerisasi untuk membangun manajemen kantor advokat yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan kantor advokat tersebut. Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur kearsipan yang benar sehingga arsip tetap terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya. Sedangkan kearsipan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip.
Yang terakhir saya akan membahas tentang kantor hukum virtual. Secara umum kantor virtual muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Sedangkan kantor hukum virtual di Indonesia baru dikenal pada tahun 95-an. Setelah internet dikenal secara luas oleh masyarakat, pada saat itu istilahnya teleprocessing. Keuntungan advokat secara virtual antara lain: 1. Pengurangan biaya fasilitas, pengurangan biaya peralatan, jaringan komunikasi formal, pengurangan penghentian kerja, dan juga kontribusi sosial. Namun ada juga kerugian kantor advokat secara virtual ini. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Ada takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja yang rendah, dan dapat menimbulkan konflik atau ketegangan keluarga. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Dari saya dan teman-teman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.